Selamat siang Pak dan teman-teman, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Aprila Tawakua sebagai pemateri pertama. Kelompok kami membahas tentang kimia minyak atsiri, khususnya minyak serewangi. Lanjut, ada dua jurnal utama yang kami gunakan. Yang pertama itu The Phytochemistry of Cymbopogon winterianus Essential Oil from Lombok Island, Indonesia and its Antifungal Activity Against Phytopathogenic Fungi. Jadi inti dari jurnal pertama kami itu membahas tentang fitokimia dari minyak serewangi yang diambil dari Pulau Lombok, di mana akan diuji aktivitas anti jamur. Jurnal kami yang kedua itu isolasi, identifikasi, serta uji aktivitas antibakteri pada minyak atsiri serewangi Cymbopogon winterianus jowi. Lanjut, Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman dan tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak atsiri. Sumber minyak atsiri dapat diperoleh dari akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Teman-teman bisa lihat di slide. Di situ ada misalnya biji pala, bunga lawang, dan batang pinus. Minyak serewangi merupakan salah satu minyak atsiri yang diperoleh dari bagian daun dan batang tanaman serewangi. Lanjut, secara botanis, serewangi merupakan tanaman yang terdiri dari dua tipe, yaitu Cymbopogon nardus atau disebut lena batu, yang kedua Cymbopogon winterianus jowi atau disebut mapenggiri. Jadi pada spesies yang kedua itu yang digunakan pada dua jurnal kami yang kami dapat. Lanjut, varietas lena batu menghasilkan minyak atsiri dengan kadar citronellal dan geraniol yang lebih rendah dibandingkan tipe mapenggiri, menurut Hieronymus 1992. Untuk sepengetahuan teman-teman, kadar citronellal pada tipe mapenggiri itu 35% dan geraniol 85%. Sedangkan pada varietas lena batu, citronellal itu 15% dan geraniol itu 55-65%. Serewangi mapenggiri banyak ditemukan di Indonesia dan pertama kali ditanam untuk penelitian di kebun raya dan diperkenalkan di Sri Lanka pada tahun 1899. Teman-teman bisa lihat di slide, itu adalah gambar dari pintu masuk dari kebun raya Bogor. Minyak serewangi berbentuk cairan kuning terang dengan karakteristik aroma untuk unik seperti aroma kayu, rumput, dan lemon. Lanjut, ini adalah taksonomi dari minyak dari daun serewangi. Jadi serewangi memiliki taksonomi yang pertama itu dunia plantae, subdunia Trachyobinta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comeniandae, bangsa Cyperales, suku Poaceae, marga Cymbopogon spreng, jenis Cymbopogon winterianus jowi. Kita lanjut pada persebaran. Tumbuhan serewangi di dunia dikenal dengan nama Cymbopogon winterianus atau lemongrass. Tumbuhan ini banyak tumbuh di Brasil, India, dan Asia Tenggara. Di Indonesia, serewangi dikenal dengan nama yang berbeda berdasarkan wilayah, yaitu seremangat oleh Aceh, sange-sange oleh Toba, serai oleh Gayo, Jawa, Madura, sarai oleh Minangkabau, sorai, Lampung, serai, Sunda, Si, Bali, Patahampori, Bima, Kedungwitu, Sumba, Nausina, Roti, Bumeke, Timur, dan Timbuala, Gorontalo. Menurut Paimin dan Yuniati 2002, Cina merupakan negara produsen utama minyak atsiri dengan mutu yang berkualitas. Teman-teman bisa lihat di slide, ini peta persebaran dari dunia. Itu ada Cina, India, Brasil, dan Sri Lanka. Ini peta persebaran dari Indonesia. Ada Aceh, Toba, Lampung, Jawa, Bali, Sumba, Lombok, dan Maluku. Kita masuk selanjutnya pada morfologi. Dilihat dari akar, tanaman serewangi berupa rerumputan tegak, dapat tumbuh 1-1,5 meter, akarnya menjalar dan kuat. Dari batangnya itu serewangi tegak dan membentuk rumput. Untuk daunnya, daun tunggal berbentuk sesil berwarna hijau dan ukuran rata-rata 60 cm x 2,5 cm. Daunnya licin. Jadi morfologi ini diteliti oleh Harahap 2012. Lanjut pada etnobotani. Ada 4 etnobotani. Yang pertama, batang serewangi dimanfaatkan sebagai rempah-rempah dalam masakan, sedangkan daun serewangi berguna untuk menambah nafsu makan. Kita tahu bersama-sama bahwa batang dan daun serewangi itu memiliki bau yang khas. Etnobotani yang kedua, batang dan daun serewangi secara tradisional dapat digunakan sebagai campuran air mandi untuk penderita rematik dan meredakan sakit kepala. Yang ketiga, ekstrak daun dan batang serewangi juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membunuh nyamuk. Sudah banyak penelitian yang membuktikan. Jadi senyawa yang berfungsi dalam etnobotani yang ketiga yaitu citronella dan geraniol, karena dia kedua senyawa tersebut mempunyai
bau yang khas yang tidak disukai oleh serangga. Terakhir, limbah padat berupa ampas daunnya bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Lanjut, harga serewangi dan minyak serewangi. Untuk sepengetahuan teman-teman, harga ini saya ambil dari Tokopedia. Untuk bibit serewangi sendiri itu harganya 27.000, daun serewangi itu harganya 1.000 per kilogram, batang serewangi itu harganya 3.500 sampai 5.000, minyak serewangi kalau dijual lokal itu harganya 360.000 per kilogram, dijual ekspor harga 410 per kilogram. Untuk sabun serewangi itu harganya itu 15.000 sampai 20.000. Kita lanjut pada efek biologis. Yang pertama itu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Jadi efek biologis yang pertama ini diambil dari jurnal bahasa Indonesia kami. Untuk sepengetahuan teman-teman, bakteri Staphylococcus aureus ini penyebab bisul dan jerawat pada manusia. Sedangkan Escherichia coli ini penyebab diare. Teman-teman bisa lihat di tabel situ. Dapat disimpulkan bahwa minyak atsiris batang serewangi konsentrasi 100 ppm mempunyai diameter daya hambat yang sangat kuat. Yang kedua, menghambat pertumbuhan jamur patogen. Jadi efek biologis yang kedua ini diambil dari jurnal bahasa Inggris kami. Teman-teman bisa lihat di tabel, ada 3 jamur yang diujikan. Yang pertama itu Fusarium solani, Aspergillus niger, dan Cladosporium sp. Jadi ketiga jamur ini penyebab pembusukan pada tanaman atau tumbuhan. Teman-teman bisa lihat itu pada konsentrasi 3% itu jamur itu ketiga jamur itu dapat mati dengan minyak serewangi. Efek biologis yang ketiga itu sebagai anti jamur terhadap Candida albicans. Teman-teman bisa lihat di tabel itu ada 6 minyak yang diujikan, antara lain Mentha arvensis, Pimpinella arcium, Eucalyptus cinnamoborae, Baccharis trimera, Cymbopogon luteranus, dan Natasvina. Jadi di situ diujikan juga pada 3 jamur patogen. Yang pertama Candida albicans, C. cursia, dan C. tropicals. Teman-teman bisa lihat tabel yang mempunyai SIM yang paling besar itu adalah Cymbopogon luteranus pada jamur Candida albicans. Selanjutnya kita masuk pada teknik produksi. Serewangi atau Cymbopogon luteranus joid dapat diisolasi dengan cara yaitu yang pertama teknik penyulingan dan ekstraksi. Teknik penyulingan ini ada 3. Yang pertama penyulingan air. Teman-teman bisa lihat di situ ada gambar dari penyulingan air. Jadi prinsip kerjanya yaitu daun dan batang serewangi yang ingin disuling itu masuk ke dalam ketel dan berkontak langsung dengan air. Teknik penyulingan yang kedua itu penyulingan uap dan air. Jadi prinsip kerja penyulingan uap dan air ini sama dengan sistem kukus dan rebus. Jadi tidak ada kontak langsung antara bahan baku yang ingin disuling atau batang atau daun serewangi yang ingin disuling dengan air. Yang ketiga yaitu penyulingan uap langsung. Penyulingan uap langsung juga sama, tidak berkontak langsung dengan air. Yang kedua itu teknik ekstraksi. Teknik ekstraksi ini ada 3. Yang pertama itu masterasi, perkolasi, reflux, sokletasi, dan digesti. Teman-teman bisa lihat di slide itu ada gambar peralatan perkolasi dan peralatan sokletasi. Nah, untuk teknik produksi ini itu skala lab dan skala komersial. Teman-teman bisa lihat di situ perbedaannya itu dari teknik pengerjaan, bahan-bahan, dan alatnya. Kemudian kita masuk pada teknik pemisahan. Yang pertama penyiapan bahan. Daun serewangi dan batang serewangi dipotong secara rumpun di dekat tanah, kemudian dicuci bersih dan dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil, lalu hasilnya. Jadi tujuan untuk dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil itu agar ketika disuling, air itu dapat menjangkau pori-pori dari batang dan daun tersebut agar minyak yang dihasilkan itu banyak. Setelah penyiapan bahan kita masuk pada isolasi minyak atsiri dengan destilasi uap. Ini untuk daun, jadi sampel daun yang digunakan itu beratnya 4,2 kg. Kemudian didestilasi secara bertahap sebanyak 2 kali. Tujuan destilasi bertahap sebanyak 2 kali itu agar meminimalisir pengotor yang ada. Yang kedua, dimasukkan ke dalam dandang yang telah berisi air yang dilengkapi dengan kondensor. Setelah itu dipanaskan dengan api kecil, lalu ditampung destilat pada air Lemeyer. Hasilnya, destilat yang tadi sudah didapat dimasuk ke dalam
dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan natrium klorida agar memecah kesetimbangan emulsi minyak dengan air. Teman-teman tahu bahwa natrium klorida itu bersifat polar. Ketika natrium klorida ditambahkan pada minyak dan air, itu akan memecah emulsinya, jadi minyak akan berpisah dengan air. Nah, untuk hasil destilatnya itu ada minyak dan ada air. Untuk minyak sendiri ditampung ke dalam botol vial, kemudian didestilasi lagi, dan terakhir ditambahkan CaCl2 anhidrat untuk mengikat molekul air. Lalu hasilnya, untuk batang juga sama, tapi sampel yang digunakan itu 5,8 kg batang serewangi. Didestilasi secara bertahap sebanyak 2 kali, dimasukkan ke dalam dandang yang telah berisi air yang dilengkapi dengan kondensor, kemudian lanjut dipanaskan dengan api kecil, ditampung destilat pada Erlenmeyer. Hasilnya, setelah hasil destilasi itu, destilatnya dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan natrium klorida agar memecah kesetimbangan emulsi minyak dengan air. Nah, hasilnya minyak dan air. Minyak itu ditampung ke dalam botol vial, didestilasi lagi, ditambahkan CaCl2 anhidrat untuk mengikat molekul air agar benar-benar yang dihasilkan itu minyak, tidak ada air. Dan hasilnya, demikian hasil presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hermawan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bagian C, uji aktivitas antibakteri. Pembuatan media agar bertujuan untuk menguji aktivitas bakteri. Ya, kita masuk ke langkah berikutnya, itu disediakan 4,2 gram serbuk Na. Serbuk Na ini adalah natrium agar. Ia dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan aquades sebanyak 2 ml. Digunakan aquades supaya untuk melarutkan serbuk natrium agar tersebut, lalu dipanaskan dengan penanas air sampai homogen. Fungsi dari pemanasan ini yaitu untuk menghomogenkan antara aquades dengan serbuk Na. Lalu diaduk dengan magnesia stirrer sampai homogen dan warnanya menjadi kekuning bening. Itu digunakan magnesia stirrer untuk mengontrol tata cara pengadukan supaya tidak lanjut hasil. Pembuatan suspensi bakteri. Pembuatan suspensi bakteri ini ada 2 uji. Yang pertama itu bakteri uji Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Yang itu diambil dengan jarum steril, ditanamkan pada media pertumbuhan Na dengan pola sukses. Pola sukses bertujuan ini untuk memisahkan antara individual, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Digunakan suhu 37 derajat Celcius karena pada suhu tersebut bakteri yang diuji itu sangat aktif berkembang biak, dan digunakan 24 jam juga itu karena bakteri itu berkembang biaknya cukup lama. Lalu diaduk dengan magnesia stirrer sampai homogen dan warnanya menjadi kuning bening hasilnya. Lanjut ke yang kedua, stok kultur bakteri uji Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dibiarkan dalam gelas Erlenmeyer yang berisi 50 ml media Na, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, lalu hasilnya. Lanjut di pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan minyak atsiri serewangi dengan konsentrasi 100, 75, 50 dan 25 ppm. Disediakan pertama 20 ml media Na, lalu ditambahkan sebanyak 200 mikroliter suspensi bakteri, lalu diprotek sampai homogen, lalu dipadatkan dengan cairan petri. Dibuat sumur berdiameter dengan menggunakan fartok berukuran, lalu sumur ini digunakan untuk media tanam. Lalu hasilnya, dilakukan preinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Dilakukan preinkubasi 30 menit ini digunakan untuk bakteri tersebut atau bakteri tersebut itu dapat beradaptasi dengan lingkungan, lalu diteteskan pada sumur yang berbeda dengan minyak atsiri serewangi dengan konsentrasi 100 ppm, 75, 50, 25, dan digunakan konsentrasi yang berbeda-beda untuk mengetahui aktivitas enzim atau bakteri itu dapat berkembang biak dengan baik itu pada konsentrasi yang berapa. Kemudian diteteskan dengan etanol dan amoxicillin pada sumur dengan berbeda, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, lalu hasilnya.
Ya, lanjut identifikasi senyawa minyak atsiri dengan GCMS. Kenapa digunakan GCMS? Karena kita mengetahui minyak atsiri merupakan senyawa volatil atau mudah menguap, sehingga digunakan GCMS. Dan sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok sebelumnya. Lalu minyak atsiri lalu dianalisis minyak atsiri wangi yang diperoleh menggunakan GCMS. Lalu hasilnya, di dalam kotak ini adalah tata cara penggunaan GCMS. Ya, lanjut. Hasil isolasi yang didapatkan dari daun dan batang, yang itu yang pertama, pada daun digunakan 4,2 kg sampel, lalu barat minyaknya itu 12,92 gram, lalu rendaminnya 0,31, barat jenisnya itu 0,8910, lalu warnanya itu kuning muda, lalu baunya wangi. Lalu kepada batang itu digunakan 5,8 kg sampel, lalu barat minyaknya itu 5,87, lalu rendaminnya itu 0,10, lalu barat jenisnya itu 0,8761, warnanya kuning muda, lalu baunya wangi. Ya, yang berikutnya itu ini adalah yang pola fermentasi dari senyawa citronellal yang memiliki berat molekulnya itu 154. Ya, lanjut. Pada ini adalah cisitral. Ini adalah pola fermentasi dari cisitral, itu memiliki berat molekulnya 152. Ya, lanjut. Pada senyawa graniol. Ya, ini pola fermentasi dari senyawa graniol dan memiliki itu berat molekul itu 154. Lanjut. Lalu ini adalah pola fermentasi dari senyawa granil asetat, memiliki 154 juga berat molekulnya. Ya, lanjut. Komponen kimia pada daunnya itu memiliki 12 senyawa. Senyawa yang pertama adalah alpha-venin, yang kedua kamfen, linanol, citronellal, cisitral, geraniol, citronel asetat, geranil asetat, caryophyllene, germakrin, neftalen dengan geranil butirat. Dari 1 sampai 8 itu adalah termasuk senyawa semuanya itu termasuk senyawa terpenoid. Lalu golongan jenisnya itu yang 1 sampai 8 itu jenis monoterpen, lalu 9 sampai 12 itu termasuk sesquiterpen. Ya, lanjut kepada penyusun minyak atsiri pada batang. Ada memiliki juga 12, yaitu yang pertama alpha-venin, 2 kamfen, linanol, citronellal, cisitral, geraniol, citronel asetat, geranil asetat, caryophyllene, germakrin, naftalen, geranil butirat, sama dengan yang tadi, termasuk yang golongan terpenoid. Ya, lanjut. Ya, pada GCMS pada jurnal bahasa Inggris kami, yaitu yang pertama, pada daun itu terdapat 20 senyawa, yaitu sitrosil 1 metil 4 metilhil, lalu alfa tivinil, isofelgol, osirenil oktil, sikloheksanol 5 metil 21 metil henil, susamin sitral, citronil asetat, geranil asetat, eugenol 2,4 disforil 1 metil 1 vinil sikloheksan, germanil D, delta kalhedin, elenol, KW3, aus epigolbulol, koral 18 al 17 asetilosil 4 beta, alfa kadinol, neronil SAN, tricolen, vetraniol kontanen, heptakotanen. Lalu lanjutnya itu pada batang memiliki 26 senyawa, yaitu 1 dimetil dibromendo D6, 1 p metan 1,8 dn, alfa trifuken, isofigolagol, osifaren oktil, isofilegol 2, citronil asetat, geranil asetat, citrolheksan 1 etil 1 metil, 2,4 bis 1 metinil, germanir D, alfa molil, sofoklos, menol, elenol, triol, farneol 7 oksibetil 1,8 dn, alfa trifuken, isofigolagol, osifaren oktil, isofilegol 2,
citronil asetat, geranil asetat, citralhexan 1 etil 1 metil, 2,4 bis 1 metinil, germanier D, alpha molil, sulfoclos, menol, elenyol, triol, farneol, 7 oksibetil 1 ofgin 1 metil, 42 metil losinat, sphatohenol, plantical acid, cyclophentenanol, 2 metil 24 metil 3 ventil, trikon, docosanen, elicosanen, mn undikilfenol, fentanilkonen, hesakinen kontanen. Ya, lanjut. Ya, kita masuk kepada komponen senyawa. Alpha venin, adapun komponen senyawa itu termasuk dalam golongan terpenoid. Yang pertama yang saya akan bahas itu dalam jenis monoterpen, yaitu alpha venin, camphene, linanol, citronellal, citral, dan geraniol. Perbedaan citral dan geraniol itu pada rantai terakhirnya, yaitu kalau geraniol itu memiliki atom OH, mengikat atom H, sedangkan citral itu mengikat gugus O. Ya, citronellal asetat, lanjut, citronellal asetat dengan geraniol asetat, perbedaannya itu di pada yang geraniol asetat itu memiliki ikatan alken, sedangkan kalau citronellal asetat itu tidak memiliki alken. Ya, lanjut. 1 mentana, 1, dien, alpha tirfonin, esifolegol, naftalen, osiranil octil, cyclohexen 5 metil 2 1 metil henil, cyclohexyl 1 metil 4 1 metil henil, eguanol, calerfelin, geranil butirat, germakerin, cyclohexen etil 1 ini 4 alpha moren, sphatocol, ini termasuk dalam sesquiterpen. Lanjut, emolel, toriol, farnesol, 7 osibitol hepten 1 metil 4 metil losil, 2,4 di diofrilenil 1 metil vinyl cycle, delta candinin. Lanjut, alpha candinol, nerodiol. Adapun senyawa lainnya itu dapat dilihat di gambar samping. Ya, kita masuk kepada biosintesis. Biosintesis di sini ada terdapat 3 senyawa. Citronellal itu termasuk paling banyak di batang, sedangkan kalau yang kedua terolil itu paling banyak di daun, sedangkan kalau untuk di isofolegol itu adalah salah satu sintesis senyawa dari citronellal. Ya, dapat dilihat itu beberapa senyawa yang akan kami bisintesis yang dapat dilihat pada gambar yang pertama. Ini ya, kita lanjut kepada tahap biosintesis. Yang pertama yaitu senyawa biosintesis pertama itu senyawa untuk menghasilkan citronellal, yaitu pertama direaksikan dimetil pirofosfat dengan isopropil pirofosfat. Setelah itu menghasilkan geraniol. Kemudian geraniol itu direaksikan dengan H2O. Kemudian setelah direaksikan itu menghasilkan geraniol, atau bisa juga senyawa yang didapatkan itu adalah nerol. Sedangkan nerol ini setelah nerol ini didapatkan atau geraniol didapatkan itu kemudian direduksi. Setelah direduksi itu mendapatkan citronellal, kemudian dioksidasi mendapatkan citronellal. Ya, lanjut kepada biosintesis yang kedua. Biosintesis kedua ini merupakan toreol. Toreol itu adalah merupakan senyawa yang terbanyak pada batang. Ya, senyawa pada batang itu dapat dilihat pada gambar yang 14 sampai situ. Lalu teman-teman itu dapat lihatnya pada gambar yang di samping. Ya, lanjut kepada biosintesis yang ketiga. Biosintesis yang ketiga adalah citronellal direaksikan dengan seluloid asam, lalu isofilegol. Yang seluloid asam yang kami gunakan yaitu adalah H+. Lalu dapat dilihat teman-teman pada gambar yang ini. Ya. Oh, yang di sini tuh memiliki dua
dua atom bebas, yaitu atom bebas di sini yang bagian atas ini mengikat atom H, senyawa atom H, lalu secara serentak ikatan rangkapnya ini terputus, lalu ikatan alkane yang di bawah ini secara serentak juga menyerang kepada pemutusan atom H yang tadi. Lalu kita lihat di sini. Di sini kan metil. Metil di sini itu memiliki CH3. CH3 lalu hanya ini melakukan pemutusan lalu membuat rangkap. Setelah direaksikan ini selut dengan selut alam lalu mendapatkan isoflavol dengan memiliki gugus fungsi OH di bagian belakang. Ya, terima kasih.